ajaran yang benar. Ya, saya belum bisa dapati Islam itu, khususnya ajaran Muhammad itu adalah ajaran kebenaran. Kenapa saya katakan saya belum menemukannya? Karena kan Nabi Anda mengajarkan bahwa cium batu hitam itu bisa menghapus dosa, sedangkan itu adalah syirik. Kalau dosa syirik itu adalah dosa yang sesat, ya tidak dapat diampuni sesuai dengan Quran surah An-Nisa 116. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Saya mau katakan bahwa ajaran Muhammad itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Anda bisa bayangkan, batu hitam dijadikan penghapus dosa. Bukankah hanya Allah yang bisa menghapus dosa? Kemudian bunuh cicak dapat pahala. Bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Makanya saya katakan Muhammad dan pengikutnya adalah tersesat jauh. Ini berdasarkan Al-Quran Anda. Saya tidak fitnah, brother. Anda boleh buktikan itu. Oke, baik. Sebelum saya jauh kemudian untuk membersihkan virus yang ada di kepala saudara, saya takar dulu pemahaman Anda terhadap Al-Quran tentang syirik. Jadi tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Berarti syiriklah orang yang menyembah anak orang, kan gitu ya. Itu satu. Karena Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Sembahan Kristen adalah anak manusia bernama Yesus. Anda kena di situ ya. Itu fakta dan Anda tidak akan bisa keluar dari sana. Nah, sekarang ketika Anda menuduh umat Islam itu menyembah batu hanya karena mencium dan hanya karena mengatakan itu bisa kemudian menggugurkan dosa-dosa. 2024 masih ada orang menuduh kemudian umat Islam itu mencium batu, itu artinya menyembah batu. Itu adalah tanda-tanda orang yang disesatkan oleh roh jahat. Melihat gajah di seberang lautan, melihat kuman di seberang lautan, gajah keluar masuk di lubang hidung, tidak sadar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bukan orang yang pernah duduk di bangku sekolah. Dia tidak pernah kuliah seperti Yesus. Yesus itu sekolah, menurut pendeta-pendeta dia pernah sekolah, pernah kuliah, pernah dapat ijazah dan seterusnya. Tuhan kok kayak gitu modelnya. Lalu kemudian, meskipun Rasulullah itu tidak pernah mengecam pendidikan, bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu bodoh. Sebab beliau itu berguru langsung kepada pencipta alam semesta. Jadi kalau Anda kemudian menyatakan bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah sesuatu penyembahan terhadap batu, ya saya katakan Anda harus banyak periksa diri dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu karena petunjuk kemudian. Petunjuk. Tak ada satupun yang dilakukan oleh Rasulullah selain daripada apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencium Hajar Aswad itu, kalau dituduhkan dia itu menyembah batu, kami menyembah batu, itu hanya tuduhan orientalis kafir laknatullah yang tidak mengerti tentang Islam. Umat Islam tidak mencium batu. Nah, kenapa saya katakan bahwasanya umat Islam itu tidak mencium batu, tidak menyembah batu? Karena apa yang terjadi kemudian, hadis Bukhari mengatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak pula memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka sekali-kali aku tidak akan menciummu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad itu karena apa? Karena batu itu adalah batu mulia yang berasal dari surga. Itu yang perlu dipahami. Tapi bukan karena diajarkan menyembah batu. Bukan. Bukan.
Dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasul Muhammad SAW tidak melambaikan tangan menyalami kecuali kepada Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nah, itu artinya apa? Itu adalah sunnah. Ketika orang datang melakukan apa yang pernah Rasul Muhammad SAW lakukan, maka apa yang mereka lakukan itulah yang menggugurkan dosa-dosa. Contoh, puasa. Rasulullah lakukan. Puasa itu menghapuskan dosa. Membuang duri di jalan, membuang duri itu adalah menghapuskan dosa. Sedekah, infak, itu menghapuskan dosa. Bahkan orang-orang Yahudi membakar tai sapi, mencium batu bara, itu menghapuskan dosa. Hanya orang Kristen ini yang sengklek otaknya, bocor, menghapus dosa dengan membunuh anak orang. Coba Anda baca Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Hanya gara-gara mencium batu bara, untung nggak panas batunya, dosa terhapuskan. Hanya gara-gara membakar tai sapi, dosa terhapuskan. Jadi apakah karena mereka kemudian menjadikan batu bara sebagai ciuman, maka batu bara itu mereka sembah? Tidak. Berbeda dengan ente, anaknya orang Anda sembah, itu terbukti. Nah, sedangkan Allah mengatakan apa di dalam kitabnya orang Yahudi? Sembahlah Allah, sebab Allah itu adalah Tuhan semesta alam, tak ada yang lain. Itu juga perintah, karena Allah itu pencemburu. Jadi kalau ada orang menuduh umat Islam itu menyembah batu, sekutukan Allah dengan batu, itu luar biasa bahlulnya. Bahlul bin Tulul. Demikian. Oke. Anda bilang bahwa cium batu hitam itu adalah petunjuk dari Allah SWT. Tapi sayang beribu-ribu sayang, Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Bahkan kalian selalu mengatakan bahwa kami mengikuti mila Ibrahim. Tetapi faktanya Ibrahim tidak pernah menyuruh kalian apa? Mencium batu hitam. Dalam Sahih Sunan An-Nasai nomor 2919 ya, 2019, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Akan menghapus dosa. Kontradiksi dengan Quran surah Hud ayat 3. Hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu. Jadi bukan kepada batu ya. Ini kontradiksi, brother. Jadi Anda itu menyekutukan Allah dengan sesuatu, benda mati. Saya tidak mengatakan Anda menyembah batu, ya, saya tidak mengatakan itu. Tapi Anda mencium batu, menjadikan batu itu sebagai penghapus dosa. Sedangkan itu adalah syirik menurut Quran surah 116, An-Nisa 116. Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Kalau Anda bilang itu atas petunjuk Allah SWT, tetapi coba Anda tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Mana petunjuk? Muslim, kamu harus cium batu hitam ya, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, karena itu akan menghapus dosa. Itu tidak ada satu dalil pun Anda akan temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Karena itu adalah syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, brother. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Dia itu adalah penebus. Ya, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan akhir. Siapa yang berfirman di Al-Quran Al-Hadid ayat 3? Tidak ada yang berfirman. Jangan-jangan itu hanya kutip, brother. Kemudian Anda bilang Muhammad itu berilmu ya. Saya mau baca di hadis riwayat Bukhari nomor 3083. Bunyinya begini, seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Brother, Anda belajar biologi, ya, coba Anda tanyakan kepada ahli biologi, kenapa daging membusuk? Daging membusuk bukan karena perbuatan Bani Israel, brother. Apakah Muhammad ini berilmu? Hadis berapa tadi? Ya? Hadis riwayat Bukhari nomor 3083. Ya, 3083. Hadis riwayat Bukhari nomor 3083. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, daging tidak membusuk. Tanya pada profesor Anda, kenapa daging membusuk? Apakah karena orang Israel? Ya. 3000?
Oke, 3083 ya, 3083 ya. Oke. Kemudian ya dalam juga apa ya? Hadis Sahih Muslim nomor 2749, Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah berkata, demi Dia yang hidup, hidupku berada di tangannya. Jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kamu dari kehidupan dan Dia akan menggantikanmu dengan orang-orang yang berbuat dosa. Anda bisa bayangkan Allah SWT itu. Jadi Allah SWT itu mau kamu apa? Untuk berbuat dosa. Makanya orang Israel mengatakan bahwa Allah orang lain itu, Allah bangsa-bangsa lain itu adalah apa? Berhala-berhala. Ya, Allah orang bangsa lain itu adalah ilah-ilah berhala. Makanya di Ulangan 6 ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. 1 Tawarik 16 ayat 6. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 2 Tawarik 15 ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Kenapa? Karena ada ilah-ilah lain di sekitar bangsa-bangsa Israel. Makanya ilah Tuhan negeri Mekah itu adalah berhala. Makanya coba Anda lihat ajarannya. Ya, Sahih Muslim nomor 2749, Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah berkata, demi Dia yang hidup berada di tangannya, jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kamu dari kehidupan dan Dia akan menggantikanmu dengan orang-orang yang berbuat dosa. Anda bisa bayangkan Allah SWT mau brosuma dan yang ada di Rumi ini untuk apa? Berbuat dosa. Kalau kalian tidak berbuat dosa, nanti kamu akan dilenyapkan dan akan digantikan. Apakah itu Allah yang kamu sembah? Kami mempunyai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Allah yang patut disembah karena Dialah yang menciptakan alam semesta selama 6 hari dan pada hari ketujuh Dia apa? Berhenti, karena Sabat itu merupakan tanda Allah sebagai pencipta dan manusia itu sebagai ciptaannya. Demikianlah, brother. Oke, baik. Yang pertama, saya tidak melebar kemana-mana ya. Kita hanya berbicara mengenai tuduhan Anda bahwa kami menyembah batu. Oke? Ini yang pertama. Yang harus Anda pahami. Bahwasanya umat Islam itu tak ada satupun yang menyembah batu. Tunjukkan dalilnya kami menyembah batu. Ada? Tak akan pernah Anda temukan itu. Al-Quran mengatakan Allah itu hakikat laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Batu itu serupa batu, Hajar Aswad itu adalah batu, sementara Tuhan kami tidak serupa dengan apapun. Mencium istri bukan berarti menyembah istri. Hanya orang sengklek, otaknya bocor yang mengatakan itu. Saya yang tidak bisa cebok sendiri itu Anda katakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu dikarenakan otak Anda itu sudah terlalu banyak daging babi di dalam. Masakan anaknya orang yang berak di celana Anda sebut sebagai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Hei, Kristen sadarlah. Yesus itu anak orang, bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau terkait dengan batu, itu ajaran daripada para nabi terdahulu. Sudah terbiasa dengan batu, dan batu. Bahkan Yesus pun disebut sebagai batu pondasi. Sadar ente, kalau Anda membahas tentang hadis Bukhari, apakah Anda mengerti tentang sahabat? Jalur Anda tak paham tentang itu? Enggak. Anda ngerti, Anda enggak paham. Kemudian sementara di antara sanad yang ada di dalam hadis itu ada yang bernama Ma'mar bin Rashid. Dia itu buruk hafalannya. Paham itu? Ada juga yang bernama Bishr bin Muhammad.
itu juga buruk hafalannya, berarti nggak bisa dipercaya. Lagian mana ada kemudian seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel maka daging tidak akan membusuk, dan seandainya bukan karena Hawa tentu wanita tidak akan mengkhianati suami. Apa-apaan ajaran kayak begitu? Ternyata setelah diselidiki, Ma'mar bin Rashid, Ba'sir bin Muhammad, itu adalah dua dari antara sanad di antara hadits itu. Dan itu adalah orang-orang yang kemudian nyaris saja kena pada konsep tertuduh pendusta, karena hafalannya itu selalu buruk, tidak berkesesuaian dengan hafalan para riwayat yang lain. Itu yang perlu Anda pahami. Islam nggak bisa kamu cekoki dengan pemahaman-pemahaman oten yang hanya mencari kesalahan tapi tidak mengerti tentang hadits, hanya membabi buta karena makan babi yang buta matanya. Itu yang pertama. Kedua, kamu mengatakan kami menyembah kemudian batu. Tunjukkan dalilnya. Anda mengatakan mana dalam Al-Quran perintahnya mencium batu? Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Al-Quran mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila engkau ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosamu kemudian dihapuskan oleh Allah, maka ikutilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan, perintahnya ikut, kami lakukan. Yesus disalib, perintahnya ikut, ente coli. Bukan malah disalib. Rasulullah melakukan itu, kami melakukan. Karena kenapa? Perintah Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Perintahnya ada kan? Nah, sekarang perintah mengikuti Yesus itu berjibun di dalam Biblemu. Perintah Yesus langsung loh. Jika kau percaya kepadaku, jika kau mengasihi aku, jika engkau adalah muridku, maka engkau akan mengikuti apa yang pernah aku lakukan. Ente ngapain sekarang nyembah anaknya orang? Yesus pernah ngajarin nyembah anaknya orang. Yang terbukti menyembah batu itu Kristen, karena Yesus itu adalah Tuhan kalian, dan sebagai Tuhan kalian dia punya biji zakar. Biji zakarnya itu batu. Jadi ente menyembah batu zakar. Anda menyekutukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dengan menyembah biji zakar anak orang. Kamu nggak sadar di situ? Atau Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang dewa yang datang dalam rupa manusia tapi tidak berbiji zakar gitu? Baru kali ini ada dewa yang tidak punya biji zakar kalau Anda akui. Intinya, kesimpulannya, dunia tidak buta. Orang Kristen menyembah Yesus, titik. Dan Yesus di dalam Kolose 2 nomor 8, di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Yesus yang adalah tubuhnya, mulai dari rambutnya sampai kakinya, itu adalah dewa sembahan orang Kristen. Dan Yesus itu nonotnya dipotong, sudah pasti punya batu. Batunya 2. Orang sini mengatakan galatung sapi. Galatung sapinya 2, kiri kanan, dan Anda menyembah anak orang. Berarti yang terciduk menyembah batu itu adalah Kristen. Apesnya batu yang disembah adalah batu zakar. Apa nggak memalukan dunia tuh? Hampir-hampir saja dunia ini meledak karena ada orang yang tulul menyembah zakar manusia. Anda nggak sadar? Anda nggak sadar? Yesus itu Tuhanmu. Tuhanmu itu tidak cacat. Dia laki-laki sempurna. Dia punya lato-lato yang kalau pagi uratnya kenceng. Itu yang kamu sembah kan? Berarti kau itulah penyembah batu itu. Penyembah batu kembar, yaitu penyembah zakar manusia anak Maryam. Itulah Anda. Dalilnya ada, saya kasih dalil. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus yang punya batu zakar itu adalah Tuhan, lalu apa yang dikatakan itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Artinya dengan menyembah batu zakar yang ada pada diri Yesus yang 100% adalah Tuhanmu, maka terbukti Anda adalah penyembah batu zakar. Batu apesnya zakar. Di dalam Yesaya 27 nomor 9, maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya,
ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Yakub disuruh mendirikan batu-batu, tapi bukan batu sangkar ya, sorry ya, bukan batu sangkar ya. Jadi kalau Anda itu mau menghantam Islam, Anda belajar dulu, jangan sampai ditertawakan. Kasihan kan kalau Anda ditertawakan. Nah, sekarang kita kasih ajaran tuh. Di dalam kitabmu, 30 detik terakhir, di dalam kitabmu, kitab mimpi yang sekarang Anda ganti dengan mengambil-ngambil, meniru-niru bahasa Quran. Wah, kitab mimpi 21. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu merah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, batu yang ke-8 batu beril, yang ke-9 krisolit, yang ke-10 kirosopras, dan juga laswardi, labaco, yang ke-12 adalah kecubung, yang ketiga dan seterusnya, yang keempat ada semua macam-macam batu disebutkan di dalam kitab mimpi ini. Dan kitab mimpinya ini terlihatnya di surga. Di surga itu banyak batu balaseng, batu lace, batu gerbang, batu kecubung, batu kipros, batu samros, ada semua macam-macam batu di surga. Dan diimani umat Islam, batu Hajar Aswad salah satu batu yang turun dari surga. Lu mau apa? Kalau kami cinta dan rindu kepada Allah, kemudian kami mencium apa yang berasal dari Allah. Sama ibaratnya saya merantau ke Dubai, saya rindu kepada anak saya, maka yang kucium adalah bajunya yang aku bawa. Apakah kemudian itu salah? Apakah kemudian saya menganggap baju itu anak saya? Hanya orang sedeng yang menganggap itu selayaknya orang utusan Tuhan dianggap Tuhan. Itulah ente. Jadi kesimpulannya, yang menyembah batu itu Kristen. Apesnya ibarat orang yang jatuh ketimpa tangga, yang disembah itu zakar manusia. Tolong tunjukkan kepada saya bukti perintah menyembah, bukti bahwa umat Islam itu menyembah hanya karena mencium. Silakan. Oke. Batu yang Anda sebutkan ya, yang ada di kitab Wahyu itu memang itulah batu-batu yang ada di kerajaan surga. Itu batu yang ada di surga, memang bermacam-macam batu. Tetapi batu itu tidak dijadikan ilah untuk dijadikan penghapus dosa. Anda perlu menunjukkan satu dalil dalam Al-Quran para nabi, apalagi Nabi Ibrahim ya, yang kalian selalu mengatakan, oh kami mengikuti mila Ibrahim. Benar, mila Ibrahim. Ibrahim tidak pernah menyuruh kalian untuk apa? Mencium batu. Ya, batu dijadikan penghapus dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Anda tidak bisa menunjukkan. Kemudian kalian, oh kami harus mengikuti Muhammad. Coba Anda baca di Quran 28, Quran surah 28 ayat 6. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk, di garis bawah ya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Brother, Nabi kok tidak bisa memberikan petunjuk? Apakah kalian mau mendengar kalau seorang Nabi mengaku Nabi tapi tidak bisa memberikan petunjuk? Makanya ya, yang Anda anggap itu nabi, dia mengutip juga tulisan Paulus, surat Paulus. Ya, dia ngaku-ngaku nabi tapi kok mengutip tulisan Paulus di 1 Korintus 9, itu gambaran tentang surga. Ya. Kemudian tadi saya sudah bahas. Itu saya sudah jawab ya. Dan itu tidak ada tertulis. Justru Paulus yang mengutip dari hadits. Saya sudah pernah permalukan kamu itu tentang itu loh. Tuduhanmu itu saya sudah pernah permalukan kamu. Ternyata Paulus ketika mengatakan ada tertulis, itu tak ada tertulis. Tertulisnya ternyata hanya ada di dalam hadis, di dalam Al-Quranul Karim. Jangan dipotong, brother. Karena kamu itu membawa kebohongan. Kamu ini sudah pernah saya sampaikan samamu. Sudah sering saya katakan kepadamu, sudah pernah kupermalukan samamu. Kau kasihi, apakah Nabi tidak bisa memberikan Oke, saya jawab, di mute. Saya jawab. Dalilnya saya sudah sampaikan samamu. Oke, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu satu.
Yang kedua, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Qur'an surah As-Surah ayat 52. Ketiga, Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku mengutus engkau dengan memberikan Al-Qur'an agar engkau membimbing manusia apa yang mereka harus lakukan, litubayyana lin-nasi kepada seluruh umat manusia. Sudah terjawab. Jadi apa? Dengar. Jadi apa yang berasal dari Nabi Muhammad memang semuanya bukan dari pribadi beliau. Beliau tidak bisa memberikan apapun. Yang beliau katakan, yang beliau praktekkan semua adalah perintah dari Allah, bukan dari dirinya. Tidak sama seperti ente. Diam. Di-mute. Atau diturunkan aja. Kalau Anda tidak mau mendengarkan saya, Anda turun. Anda sudah berapa kali kupermalukan. Ingat ya, ingat. Lalu kemudian kalau dia menghina, menertawakan, turunkan aja, host. Dia nggak perlu, kita nggak butuh orang penghujat kayak dia ini. Turunkan. Anda turun. Nggak apa-apa, saya kalah. Nggak apa-apa. Yang penting yang mengalahkan saya itu klaim sendiri. Anda tidak bisa membantah Anda menyembah batu sangkar. Nggak bisa Anda bantah itu. Sementara Anda tidak mengerti tentang Islam, Anda tidak mengerti tentang hadits, Anda tidak mengerti Al-Quran, Anda ingin kemudian menghantam Al-Quran dengan pemahaman pagan penyembah zakar itu. Nggak bisa. Anda nggak bisa dibiarkan kemudian menghujat. Oke? Anda mengatakan Rasulullah tidak bisa membimbing. Kalau ilmunya dari dirinya sendiri memang betul. Makanya Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Hadits itu ada uraian tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Memang Anda betul dari aspek itu. Rasulullah Muhammad SAW dari dirinya tidak bisa kemudian memberikan apa-apa dari dirinya sendiri, karena dia manusia. Tetapi dia adalah Nabi dan Rasul yang mana ucapannya, perbuatannya itu semua adalah kontrol Allah. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Kami ke masjid bukan karena dari Rasulullah. Kami sholat bukan dari Rasulullah. Kami berislam bukan dari Rasulullah. Tapi dari Allah melalui Roh Kudus sampai kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kemudian aspek Islam kepada kami. Jadi apa yang kami lakukan berasal dari Allah, bukan berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah itu seorang nabi, dia adalah rasul, sehingga dia yang mendapat wewenang untuk mengajarkan seluruh umat manusia untuk menuju kepada keselamatan. Begitu Cak Gondrong. Anda tidak bisa nyerang-nyerang Islam membabi buta kayak seperti itu. Anda tidak bisa. Tentang terkait dengan hadits Al-Quran, ya, ayat ketiga Anda katakan mengutip ke Paulus, nenekmu kiper 7 turunan. Mungkin kamu itu memang tidak berakal. Mana riwayatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW melakukan penyelidikan tentang surat-surat King Kong dari barat itu? Mana? Bukti apa? Sedangkan Paulus mengatakan ada tertulis. Lah, tertulis di mana? Ternyata nggak ada. Di Taurat nggak ada. Kita sudah pernah bahas itu. Di Mazmur tidak ada. Di Yesaya tidak ada. Daniel tidak ada. Kitab-kitab kecil orang Yahudi nggak ada. Nabi-nabi kecil nggak ada. Nabi-nabi besar di Yahudi tidak ada tertulis. Cuman satu tertulis. Tertulisnya hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ayo. Berarti Paulus ketika mengatakan ada tertulis, diselidik, punya selidik kitabnya orang Yahudi nggak ada tertulis. Coba cari dikutip di kitab mana? Tertulisnya di Al-Quran. Berarti
lembaga kitab Anda sudah melakukan kebohongan. Ternyata lembaga kitab Anda mengutip dari internal Islam. Masih mau ku datang besok. Kemudian terkait dengan tuduhan kamu, wahai penyembah batu zakar. Saya kalau hujat-hujatan kayak gitu, maksudnya keras-keras kayak gitu, saya ahlinya. Saya bertumbuh dari hujatan Kristen. Bang Suma lahir dari penghujatan kalian. Saya ada menjadi ketua MMCI, menjadi ketua MCI, menjadi ketua API, menjadi bagian dari At-Tauhid. Hadir kemudian dikarenakan penghujat Islam yang membuat saya dientaskan kemudian. Oke. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Dengarkan baik-baik, wahai penyembah batu zakar. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada barah yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada yang tahu apa yang terjadi setelah bara ini menyentuh mulut? Dan di sini original teksnya sebenarnya itu bukan bara. Original teksnya itu dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa yang dimaksud bara di situ adalah batu, rizpah. Rizpah itu adalah batu atau lantai yang terdiri dari batu. Itu bahasa Ibrani-nya rizpah. Jadi kesimpulannya dikatakan, tetapi seorang dari para serafim, serafim ini malaikat, malaikat dari surga. Terbang malaikat itu, di tangannya ada batu bara. Batu bara, lantai yang berasal dari lantai yang ada di surga. Diambilnya batu itu, dibawa ke bumi, disepit dari atas mesbah. Jadi batu dari surga. Lalu dikatakan di data nomor 7-nya, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, batu bara ini telah menyentuh bibirmu, maka dosa-dosamu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Pertanyaannya, batu yang dari surga yang dibawa oleh serafim malaikat yang disepit dari atas mesbah itu sekarang di mana, Cak Ayu? La 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 la. La 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 la. Saya ulang pertanyaannya. Batu yang dari surga yang dibawa malaikat serafim ini yang menghapuskan dosa ketika diciumi itu maknanya tengalang di mana? Batu yang ketika dicium maka Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa itu sekarang di mana batu itu? Batu itu sekarang di mana? Jangan-jangan yang nyangkut di Mekah itu. Jangan-jangan Jadi batu serafim itu dicium. Ada nggak yang pernah melihat ada orang mencium batu zakarnya Yesus? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Tapi ini batu dicium menyentuh bibir. Batu yang dimaksud di dalam bahasa Ibrani-nya sangat jelas disebut dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, rizpah. Batu rizpah. Batu bara. Atau batu yang berasal dari lantai yang ada di jannah, dibawa oleh malaikat serafim. Mereka sebut serafim. Serafim ini makhluk atau saraf, ya. Mereka menyebutnya kemudian saraf, boleh diartikan serafim, boleh diartikan ular naga, boleh diartikan sebagai makhluk yang ganas, boleh disebut dengan ular tedung dan seterusnya. Serafim, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu kalau orang Kristen mengartikannya dalam bahasa Arab itu mereka artikan ular naga. Nah, artinya bahwa ada batu yang turun dari surga, Cak Ayu, yang kalau disentuh dengan mulut dosa-dosa orang itu terampuni. Ya Allah ya Karim. Nah, kemudian
Sedikit lagi teman-teman. Enggak bosan kan ya? Enggak bosan kan ya? Lanjut Bunda, lanjut. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi, Bu. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi yang mereka ambil tanpa malu-malu, tetapi daging lembu jantan, sapi jantan, kulit dan kotorannya, nya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Yeay! Ai 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 i makan enu amun kan para batu menghapus dosa, dibilang menyembah batu katanya umat Islam. Syirik katanya si penghujat itu, si penyesat iblis bertanduk 7 tadi. Di kitabnya orang Yahudi, daging lembu, kulitnya, kotorannya kalau dibakar itu menghapuskan dosa. Nah, sekarang si penghujat tadi kalau butuh tai sapi, bentar lagi kan kita mau potong 4 ekor sapi di Masjid Nur Muali. Dan tuh rencananya 4 insya Allah. Mudah-mudahan target kita tercapai. Kalau sampai tainya itu tidak berfungsi, itu karena di Islam tak ada penghapus dosa menggunakan tai sapi. Nah, Anda boleh kirim alamat Anda, silakan DM saya. Kalau Anda punya alamat benar-benar terkirim, insya Allah, wallahi, tai sapi 3 ekor ini akan saya karungin, akan saya paketkan, dan kalau ekspedisinya itu bisa terima, akan saya kirim ke Anda untuk Anda bakar untuk menghapuskan dosa-dosa Anda yang telah menyembah zakarnya anaknya orang. Masih mau aku datang besok ya. Jadi Keluaran 29:14, tai sapi dan juga kulitnya dan juga dagingnya kalau dibakar maka menghapuskan dosa. Tai sapi dibakar menghapuskan dosa. Hajar Aswad dicium menghapuskan dosa. Kalau dia menuduh mencium Hajar Aswad menghapuskan dosa adalah menyembah Hajar Aswad, maka mereka membakar tai sapi menghapuskan dosa, maka mereka sama dengan menyembah tai sapi. Apakah seperti itu? Tidak. Hanya mereka aja yang error. Kenapa? Karena keciduk menyembah batu lace. Masih mau aku datang menghujat. Gak ada yang bisa kau hujat Islam. Gak ada bisa kau hujat. Sekali lagi, Bang Suma itu lahir akibat penghujatan Kristen. Dulu Bang Suma itu tak ada. Sebelum ketahuan bahwa ternyata mereka ini penghujat. Begitu mereka ternyata penghujat di mana-mana, Bang Suma kemudian lahir untuk menghalau hujatan penyembah batu lase. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekedar pengajaran dan pelajaran dan juga gemblengan supaya otaknya siapa namanya siapa nama orang ini, nama aslinya lupa saya nama aslinya siapa yang ingat nama aslinya tadi bapak itu? Lupa juga saya ini Bunda. Oh, batu lase, anggap aja batu lase. Peri Sawau namanya, betul ya. Peri Sawah itu penghujat memang dia dari dulu. Iya, saya kira begitu sebagai pengantar untuk otaknya si Peri ini waras, bahwa ketika Anda berbicara mengenai syirik, jangan pernah Anda mengatakan bahwa anak Maria yang berak di celana itu sebagai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kalau Anda ketemu dengan saya mengatakan itu, ku tampar mukamu pakai sikupang. Demikian, silakan. Aduh, iya Gurunda, terima kasih banyak. Masya Allah, Gurunda luar biasa. Inilah. Apalagi nih, kenapa ditendang jalan lurus bebe? Berarti jalan miring nih. Enggak ada nih jaringanku. Jadi mereka ini Bunda ini dan selalu salah persepsi atau sengaja memang itu katanya batu. Lanjut teman-teman Oten yang di bawah. Lagi Oten yang lain, Oten. Kalau ada yang Oten yang lain ya naik. Dek Gaga. Dicucikan otakmu dulu. Dulu aku baca-baca namanya dulu yang minta permintaan. Dicuci dulu Bang otakmu. Rendra Setia Sekran, terima kasih. Biar bersih otakmu, dicuci dulu di sini otakmu.
datang-datang menghujat. Nah, Saudara Kristal Wrap, terima kasih ya teman-teman yang mendukung materi kita pada pagi hari ini. Semuanya sahabat-sahabat baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok, barakallahu fik, sehat selalu. Ingat, jaga kewarasan otak. Jangan sampai terkontaminasi dengan penyembah-penyembah batu zakar. Oke? Kompak kita ya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo sambut dulu. Oh, Abang Amang. Halo, Abang Amang. Ada yang bisa tidak saya bantu? Bang Ya, Amang. saya minta Gitu. beliau tadi diturunkan itu karena jangan sampai ilmu saya semuanya keluar. Malu kalian nanti buat ya. Mending diturunkan sebelum saya tumpahkan semua yang akan menampar kalian satu-satu. Itu baru tai sapi tadi itu ya. Jangan sampai kalau dia masih tinggal, saya beberkan semua isi kitab kalian, kan tidak bagus. Mending dia turun untuk mengamankan keadaan. Ya, silakan dilanjut. Siap. Jadi kalian Bang oten jangan Amang. menghujat ya. Jangan Assalamualaikum. menghujat kalian. Kalau kalian Waalaikumsalam. Mau tai sapi, Bang? Muslim. Oh, Muslim. Oh, Muslim. Kirain kelompok orang-orang yang Silakan, ada yang suka mau tai disambut? sapi. Enggak, semua berterima kasih kepada Bang Zuma dan teman-teman semuanya memberikan pengetahuan tentang Islam secara luas dan bisa menjadi benteng akidah kita semuanya. Seperti itu aja. Amin, sama-sama Bang. Oh iya Bang, nanti kalau ada tetangga yang butuh teh sapi hubungi host. Skincare, Bang. Iya, saya rencana juga untuk menyampaikan ke pabrik skincare kita, kalau bisa adonannya itu dicampur teh sapi ya. Tapi yang ada teh campuran teh sapinya khusus untuk mereka. Nanti dikasih kode. Oh, ini yang campuran teh sapinya bagus. Untuk masker mereka supaya dosa mereka itu dihapuskan. Ya, Bang Zuma. Siapa dulu temanku lagi satu ini? Siapa Izin ini? turun, Raden. izin turun. Raden. Siapa lagi? Kan ada wilayah di Indonesia ini, ada wilayah di Indonesia, mohon maaf ini, ada wilayah di Indonesia ini yang menjadikan teh sapi itu bahan makanan, ada loh. Ada, cuman gak enak kalau disebutkan. Ada, mereka menjadikan sapi sebagai bahan makanan, itu ada. Kalau di India kan udah pasti, tapi di Indonesia juga ada. Anda cari sendiri di YouTube, itu dari suku mana, agama apa yang makan tai sapi di Indonesia loh. Mati jaringanku. Ada na kina majeng timun na sabah selalu mandre teh sapi kasih na ina magina gimpe ulun na sabah menyembah batu sakarna anak na orang tak masih. Oh. Iya, lanjut Kipale. Siapa nih? Raden ya? Siapa ya? besok, oten. Halo, Raden. Raden kan namanya ini yang baru masuk ini, baru naik. Iya. Halo. Ya, Bu. Halo. Iya, halo. Raden. Iya. Pak Raden kah? Iya, dengan Pak Raden ini. Dari sekte mana? Dari sekte Buddha. Buddha? Hah? Iya. Tumben ada Buddha yang pengen naik. Iya. Apa yang ditanyakan? Aku mau bertanya, kenapa sih murah kalian di situ ngomong-ngomongin nggak bagus? Enggak apa. Apa kalian makan tai sapi semua? Hei. Apa oh ini? Kok kalian bilang makan tai sapi? Emang kalian makan tai sapi ya? Yang duluan kau bilang tadi bukan Sip, bukan kami orang bilang tadi. Dan baru apa nggak masuk orang bilang begitu? Hei. Udah tidak sanggup lagi membawa akidahnya, ngaku-ngaku agama lain. Terkadang betis saya kasihan sama orang-orang kayak gini. Kasihan kalian itu ah.
Kasihan, kasihan. Baru dikasih naik. Malu ngaku kan, malu ngaku penyembah sakar, malu. Akhirnya dia ngaku apa tadi? Buddha. Hari aja belum ganti, Bang Juma yang saya tanyakan tadi ini. Sudah datang lagi, cengok nyamar. Masya Allah. Nyamarnya mau ini dia pakai Buddha, bukan lagi Muslim. Buddha Belum sedih. ganti hari. Malas. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita alihkan ke yang lain, saya sampaikan bahwa hadis yang dibahas tadi oleh siapa? Penyembah batu zakar itu hadis Bukhari 3083, dengarkan baik-baik ya. Di situ memang dikatakan haddatsana Bisr bin Muhammadin akhbara Abdullah akhbarana Ma'maru an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi membahas hadis itu harus pakai kitab gundul, bukan kepala gundul ya. Di situ diterangkan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwahu ya'ni laula yanu Israil lam yakhnas lahmu walaula Hawwa'u lam takhunna antha zawjaha. Hadis itu dikatakan telah menceritakan kepada kami, Bashir bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya terangkan, boleh ya? Sedikit aja. Boleh ya? Monggo, monggo Gurunda kita nyimak. Jadi dalam dari ilmu hadits ada beberapa sanad yang tertuang kemudian dalam hadis ini. Yang pertama Abdurrahman bin Sakhr, kemudian Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Saik, lalu Mammar bin Rashid, Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadi, dan Bishr bin Muhammad. Ini adalah rantai sanadnya. Di situ memang ada sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhr. Jadi kalau kita balik dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan kepada Ma'mar dari Hammam, Ma'mar dari Hammam menyampaikan kepada Abdullah, Abdullah kemudian menyampaikan kepada Bashir bin Muhammad, lalu Bashir bin Muhammad menceritakan. Jadi Bashir yang menceritakan bahwa saya menerima sebuah informasi dari Abdullah, Abdullah menerima dari Mamar, kemudian Mamar menerima dari Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah konon mendengarkan dari Rasulullah. Jadi Bushir ini mengatakan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata. Nah, perkataannya katanya, seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena perbuatan Hawa, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Ini kata siapa? Ini kata Bushir bin Muhammad. Kita cek. Ternyata Bushir bin Muhammad ini menurut kemudian pengajaran hadis, setelah hadis secara menyeluruh di dalam asbabul wurud sebuah hadis, ternyata beliau hafalannya buruk. Begitu juga Ma'mar bin Rashid, hafalannya juga buruk. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Sehingga kalau hafalan itu buruk, apa yang terjadi tentang hadis itu? Apakah dia makbul? Apakah dia majul hal? Apakah ia dhaif? Ataukah dia maudhu? Atau majhul? Atau matsruk? Atau pendusta? Kasab? Jadi yang hanya memahami itu adalah kita umat Islam. Ternyata Ma'mar bin Rashid, Bishr bin Muhammad tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena hafalannya buruk. Dia mengaku menerimanya dari Abdullah, ya. Lalu kemudian dia mengaku menerima dari Abdullah, mengabarkan dari Ma'mar. Yang dimaksud ini Ma'mar bin Rashid. Kemudian
beliau Bishr ini mengatakan bahwa Ma'mar ini menerima dari Abu Hurairah. Lalu disampaikanlah seperti itu. Ternyata menurut ilmu hadits, beliau hafalannya lemah atau buruk. Kalau lemah itu nggak masalah, tapi dikatakan buruk hafalannya. Misalnya saya datang kepada saudara melafalkan sebuah hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Lakum dinukum waliyadin. Bang Zuma, kamu dapat hafalan itu dari mana? Oh, dari Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih. Beliau mendapatkan dari mana? Dari Ma'mar bin Rashid. Oh. Terus beliau dapat dari mana? Hammam bin Munaqbih bin Kamil bin Saik. Lalu siapa lagi yang sebagai sumber di atasnya? Abdurrahman bin Saqir. Kita periksa bacaan Rasulullah, ternyata tidak kayak begitu. Berarti hadis itu adalah apa? Ancur. Nah, itulah kalau orang oteng yang tidak ngerti tentang hadits, tidak ngerti tentang mata rantai penyampaian atau sanad, lalu kemudian ingin membahas menghujat Islam, maka yang ada sama dia hanya ada satu kata: tenggelamkan. Oke ya, silakan teman-teman dilanjut. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Bu Hos yang telah menaikkan saya. Ini ada yang saya tanyakan nih Bang Zuma. Boleh ya, Bang? Boleh, silakan. Kebetulan guru saya sudah hadir, saya jadi semangat. Masya Allah. Iya. Ya, tadi malam kita dengerin komalnya si CP gitu ya. Oh, iya. Jadi Silakan. tadi malam itu ada yang Muslim naik satu orang, dia membahas tentang surat Al-Kahfi. Ya, kata mereka itu yang 7 orang penidur itu adalah dongeng orang Kristen yang diambil gitu oleh Al-Quran, diambilnya katanya kan gitu. Nah, dibukanya di Wikipedia gitu kan. Nah, setelah dibacanya diuraikan, nah, ini dongeng orang Kristen yang diambil, yang dicumplak oleh Al-Quran. Nah, ini mohon penjelasannya Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Jadi sebenarnya itu bukan dongeng. Tadinya mereka itu mengaku sebagai penemu, karena hal itu berkaitan dengan sains. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka ceritakan itu tentang kisah Ashabul Kahfi itu adalah milik mereka. Tapi setelah orientasi barat, orientalisnya mereka kemudian mengetahui ternyata cerita yang muncul di tengah-tengah Eropa itu mengguncang mereka. Setelah tahu bahwa cerita ini tahun abad ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang sudah ada terlebih dahulu dalam Al-Quran, maka mereka membelokkan cerita itu menjadi dongeng. Allahu Akbar. Kenapa mereka kemudian mengatakan itu dongeng? Karena tidak mereka temukan di dalam perjanjian lama, tidak mereka temukan di perjanjian baru. Tidak ada. Sehingga yang tadinya mereka anggap sebagai sebuah keunggulan, ternyata itu dulu dijadikan sebagai pembenar. Sedangkan Ashabul Kahfi katanya bisa sampai ratusan tahun mati dan bisa hidup kembali, apalagi Yesus yang cuma 3 hari. Itu alasan mereka. Tapi setelah mereka membaca ternyata di Al-Quran ada, maka dibelokkanlah cerita itu sebagai dongeng. Itulah cara setan. Iya. Terima kasih Bang Zuma penjelasannya Bang Zuma. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Lanjut Bang Zuma. Baik. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang apa yang diuraikan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, ada 3 hal, minimal 3 hal, ya, bahwasanya ketika kemudian
apa yang diceritakan itu dianggap khayalan, dikarenakan peristiwa itu dituduhkan sebagai sesuatu yang tidak rasional. Yang pertama dikatakan oleh mereka yang tidak paham, usia panjang yang mencapai ratusan tahun untuk orang-orang yang bangun saja merupakan sebuah hal yang tidak rasional, apalagi untuk orang-orang yang tidur. Itu ungkapan-ungkapan orientalis setelah mereka kemudian membantah. Nah, jadi kritikan-kritikan ini ya bisa aja kemudian sesuatu yang kita pahami bahwa mereka menemui jalan buntu, sehingga mereka kemudian tidak menembus apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang tadinya mereka akui sebagai sebuah hal yang diandalkan. Tetapi ketika diurai dengan menggunakan ilmu sains, maka persoalan usia panjang bukan merupakan persoalan yang tidak ilmiah. Meskipun kita mengetahui bahwa panjang usia setiap makhluk hidup secara ilmiah tidak mempunyai parameter yang pasti, yang paten, karena dengan kedatangan maut itu sudah pasti orang itu mati. Tapi kalau maut tidak datang-datang, ada nggak orang mati? Kalau maut tidak datang-datang, ada nggak orang bisa mati? Nggak ada. Paham kita ya? Jadi ibaratnya gini, memang betul ketahanan tubuh manusia itu bagaimanapun kuatnya, pada akhirnya akan mempunyai keterbatasan. Dan pada akhirnya akan berakhir perjalanan masa kehidupan. Akan tetapi, tanggapan seperti itu bukan berarti bahwa kondisi tubuh seorang manusia atau makhluk hidup yang lain tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama dari usia yang sewajarnya. Apa contohnya? Seperti yang terlihat di alam natural, bahwa apabila air telah mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka konsekuensinya adalah air akan mendidih, dan pada suhu 0 air akan menjadi es. Demikian pula dengan kehidupan kita manusia. Ketika manusia itu telah mencapai usia 100 atau 150 tahun misalnya, maka menurut analogi sederhana, jantungnya akan berhenti melakukan aktivitas, sehingga dengan demikian maut, kematian akan menghampiri. Tetapi tidaklah demikian adanya. Parameter panjang pendeknya usia makhluk hidup tergantung banyak pada kondisi kehidupan mereka sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan kondisi kehidupan, maka panjang pendeknya usia makhluk hidup benar-benar bisa mengalami perubahan juga. Artinya ini ada kerja daripada penciptanya itu sendiri. Apa buktinya? Bahwa dari satu sisi, tidak ada satupun ilmuwan di atas muka bumi ini yang mampu menentukan parameter yang pasti untuk usia manusia. Tunjukkan kepada saya kalau ada. Nah, di samping itu, dari aspek lain, para ilmuwan di mana mereka melakukan kemudian satu tindakan penelitian di lapangan atau di laboratorium, itu jelas menunjukkan bahwa terkadang mereka mampu mengupayakan usia sebagian makhluk hidup lebih panjang, beberapa kali lipat dari usia yang semestinya. Terkadang dari hasil penelitian mereka, dari lab mereka kemudian, hal itu bisa sampai 12 kali lebih lama dari usia yang semestinya. Dan bahkan pada saat modern saat sekarang ini, para ilmuwan banyak memberikan harapan kepada manusia bahwa di masa yang akan datang, dengan ditemukannya metode ilmiah terbaru, usia manusia bisa diupayakan sehingga mencapai beberapa kali lipat dari usia yang sekarang. Ini sehubungan dengan panjang pendeknya usia. Artinya Allah menentukan sebuah keadaan, tetapi Allah juga yang memberikan akal manusia, di mana akal manusia yang tadinya tidak menemukan A, tiba-tiba menemukan A, yang tadinya tidak menemukan Z, tiba-tiba menemukan Z. Sebelum pesawat terbang itu ditemukan, akal manusia mengatakan adalah hal mustahil orang yang ada di Jakarta bisa terbang sampai benua Afrika atau Eropa. Mustahil. Itu 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang 600-700 tahun ke bawah dan seterusnya.
Mustahil. Tapi ternyata temuan hari ini bisa. Hanya dengan hitungan jam, orang Indonesia bisa sampai ke Eropa. Hitungan jam. Begitu juga ketika nanti Tuhan sudah mengizinkan kemudian manusia menemukan ilmu. Ternyata usia manusia itu bisa bertambah beberapa kali lipat. Bisa. Kenapa tidak? Bagaimana kemudian orang yang kena penyakit kanker pada masa dulu sebelum ditemukan ilmu kedokteran yang bisa memberikan solusi akan penyakit itu? Begitu kanker apa yang terjadi? Kena pelet, dewa-dewa mengutuk, maka mereka kemudian kena kanker, berdarah, berluka semua, apa badannya meleleh. Itu belum ditemukan, belum ada kata kanker, belum. Yang ada yang terjadi apa? Santet. Dewa menegur, mereka kemudian potong kambing, mereka kemudian pergi ke berhala-berhala. Kenapa? Karena belum ditemukan ilmunya. Berlanjutnya hari, ternyata orang yang tadinya mati karena penyakit itu sekarang bisa diperpanjang usianya. Maksudnya takdir Tuhan itu bekerja. Ada masa di mana manusia kemudian itu panjang umur sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah karena telah ditemukan ilmuwan yang bisa mendapatkan keadaan yang ditakdirkan oleh Tuhan itu. Itu hal biasa, itu ilmiah. Itu ilmiah. Dulu orang patah ayam, kaki kucing atau kaki ayam patah, mereka mengobatinya dengan apa? Aku masih lihat itu, diobati kaki ayamnya dengan diikat daun serai. Ada nggak yang pernah menemukan itu? Ayam digilas motor nggak mati, kakinya patah, diikat dengan daun serai. Ada si bom-bom. Ada. Si bom-bom. Ada ya kan? Nah, kucing saya contohnya, kucing saya, ya, Sunil namanya. Saya beli itu kurang lebih sudah 10 tahun. Begitu beliau melahirkan, hamil oleh kucing yang beda spesies, dia beda kelas, kucing yang lebih besar. Begitu hamil, anaknya besar daripada rahimnya. Jadi apa yang terjadi? Kubawalah ke dokter ahli. Kucing saya itu namanya Sunil. Diperiksa, apa kata dokternya? Pak, kalau tidak segera diangkat kandungan kucingnya dikatakan 99 akan mati. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka diadakanlah operasi. Di operasi itu kurang lebih 2 hari. Alhamdulillah, wallahi kucing saya masih ada hari ini dan masih segar. Gendut lagi kayak Pak Bom-Bom. Dulu sebelum ditemukan ilmu itu, kesimpulan kita kalau sudah kayak begitu, orang binatang perutnya, rahimnya penuh lebih besar daripada apa yang ada di dalamnya, udah pasti mati kan? Udah pasti. Tapi ternyata ditemukan sekarang ilmuwan, disiplin ilmu yang mampu kemudian menyelamatkan. Kucing saya masih hidup, makin gendut. Sayangnya nggak bisa lagi hamil karena rahimnya sudah diangkat. Nah, itulah Pak Bom-Bom. Mirip. Ada yang pernah lihat saya buka kamera memperlihatkan kucing saya, Sunil. Nah, itulah dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, yang kemudian yang kedua, sedikit lagi ya teman, tentang problem air dan juga makanan pada saat kemudian keadaan tidur panjang. Hal ini bisa dikatakan bahwa apabila tidur yang dilakukan adalah tidur biasa, sebagaimana yang sering terjadi pada manusia, maka kebenaran ada pada para pengkritik tentang kebenaran Al-Quran, yaitu hal yang tidak relevan dengan prinsip ilmiah. Karena pembakaran dan pembentukan badan dalam keadaan tidur itu selayaknya akan lebih minim daripada ketika dalam keadaan kita itu tidak tidur atau terjaga atau siaga. Akan tetapi apabila hal yang sama dilakukan secara terus-menerus untuk tahun-tahun berkepanjangan, maka hal itu akan menjadi sangat lumrah. Hal itu akan semakin sangat banyak. Namun ada satu yang perlu kemudian diperhatikan oleh kita umat Islam khususnya, bahwa di dunia natural kita terdapat pula jenis-jenis tidur yang dilakukan pada musim dingin, di mana penggunaan makanan dalam tubuh dalam kondisi seperti sangat sedikit. Betul? Betul? Pernah mendengarkan, aduh saya kok cepat kali lapar,
Mungkin karena saya dingin ya. Pernah dengar itu? Pernah dengarkan? Ya. Nah, jadi ada keadaan-keadaan yang kemudian sudah dirancang oleh Tuhan yang tidak menjadi kebiasaan lumrah bagi manusia, dan itu ilmiah. Tapi kalau kajian kayak begini, penyembah zakar manusia mana ngerti. Gitu ya Bang. Jadi terkait dengan tuduhan mereka, pasti panjang uraian tentang hal itu, karena ini ada materi-materi Facebook dulu. Mereka menemukan cerita dari turun-temurun bahwa ada orang yang tidur sekian tahun, dan mereka kemudian menganggap itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Pembuktian bahwa Yesus itu jangankan 3 hari, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun ada. Begitu mereka tahu ternyata hal ini diceritakan dalam Al-Quran, mereka membelokkan kemudian cerita itu. Itu adalah dongeng. Itulah cara iblis menyesatkan umat manusia. Channel Handis Lebes dan channel yang lain yang berafiliasi dengan